Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Jayanti dengan NIM 2111301008. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh yaitu syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat. Wa ma yatawaffaqu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yaitu sesuatu yang harus ada ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah yaitu terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama surutul sihaki. Yang kedua surutul inikodi. Yang ketiga surutul nafadi. Yang keempat surutul luzumi. Dan ada pun syarat surutul inikodi yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan adanya akad, adanya batalnya. Dan adapun surutul inikodi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang kedua, syarat bagi perempuan. Yang ketiga, syarat sigot akad. Dan adapun syarat bagi 2 orang yang berakad yaitu menjadi 2 bagian. Yang pertama, mampu melaksanakan akad dan mendengarkan ucapan masing-masing. Dan adapun syarat yang kedua yaitu syarat bagi perempuan itu termasuk menjadi 2 bagian. Yang pertama, keperempuannya bersifat hakiki atau bukan husnah muskil. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan atau baik selamanya mampu sementara. Dan adapun yang ketiga, syarat sigot akad itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majelis. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Dan adapun yang ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak tergantung ke masa depan. Dan adapun surutus sihati yaitu syarat syah nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi dalam satu syarat, maka akadnya akan batal. Di sini ada 8 bagian. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram. Dinikahi dengan keharamannya yang menjangka waktu atau sementara muaqqat. Dan yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya tidak mengandung batasan waktu. Dan yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keluluhan memilih ikhtiar. Dan keduanya suami atau istri. Yang kelima, suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ikhram atau haji umroh. Yang ketujuh, adanya mahar atau malikiyah. Yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis malikiyah. Dan adapun syurutun nafadhi, yaitu syarat yang perlu dilengkapi setelah syarat-syarat akad dan syarat syah yang mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauqut. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Dan yang kedua, suami harus berdewasa atau rasyid. Dan yang keempat, dan yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abaat selama wali akrob masih ada. Dan yang keempat, apabila menggunakan wali, maka wali tidak boleh bertetangga dengan wali yang diwakilinya. Dan adapun syurutul luzum,
yaitu syarat yang dilakukan untuk membantu kelanggengan atau kekekalan suatu akad nikah sebagai kelaziman yang berlaku, yaitu terbagi menjadi 4. Dan yang pertama, wali yang menikahkan hilang tidak hilang kecakapannya hukum, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah. Yang ketiga, apabila tidak kafaah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitkil. Dan adapun yang keempat, yaitu suami tidak memiliki cacat seperti kelainan yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Cukup dari sini saya menjelaskan materi yang ketujuh tentang syarat-syarat nikah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.